Halo kawan Kaliber, berjumpa lagi kita dengan kupas dan analisa berita. Nanti kita kembali mengupas atau menganalisa pilkada di ya hangat-hangatnya pilkada makin mendekat pada pendaftaran, makin menghangat pilkada ini. Pilkada dimanapun, khususnya di Jakarta dan Pulau Jawa ini. Nanti akan dikupas oleh pengamat sosial politik kita, Mas Indra Karismi Haji. Mas Indra. Halo, Mas Edi Wahyudi dan kawan Kaliber dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam acara Kupas Analisa Berita. Dan ini kelihatannya dinamika perpolitikan Indonesia khususnya pilkada ya. Ini semakin terlihat arahnya walaupun pasti banyak membingungkan masyarakat. Kenapa bisa bisa seperti ini? Tapi ya kembali lagi ya, kita melihat politik Indonesia tuh nggak boleh baper. Ya kan kalau baper ya kita bisa pusing sendiri, bisa stres sendiri. Kita harus sadar di Indonesia itu tidak ada kawan abadi, tidak ada lawan abadi dalam politik, yang ada adalah kepentingan. Nah, tinggal kita nih sebagai rakyat memastikan kepentingan kita sebagai rakyat itu didahulukan oleh para politisi ini, bukan kepentingan mereka. Itu tugas kita, makanya kita harus tetap berpikir kritis dan kita terus mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah. Tapi manuver-manuver ini memang agak aneh, kok kenapa dulu begitu, sekarang begini ya, kalau kita baper repot, Mas. Ya, dan perlu diketahui oleh kawan Kaliber, kita ini bukan mendukung siapapun dan tidak di-endorse oleh siapapun. Ya, kita berupaya seobjektif mungkin lah, karena memang kita punya tujuan untuk mencerdaskan bangsa, kita mengajak kawan Kaliber masyarakat Indonesia untuk berpikir kritis, menjaga kewarasan bernegara. Ya, ini ada wacana ini, Mas. Kim Plus, Kim itu Koalisi Indonesia Maju Plus. Ini ada plusnya. Saya bacakan dulu beritanya dari detik.com. Dasko ungkap ada Koalisi Indonesia Maju Plus untuk Pilkada DKI Jawa Tengah. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengungkap wacana Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus untuk mengusung calon gubernur di Pilkada DKI Jakarta hingga Jawa Tengah. Namun Dasko belum mengungkap partai apa yang akan bergabung dengan KIM untuk Pilkada. Dasko awalnya menyebut para ketua umum di KIM Plus sudah mengantongi nama-nama yang akan diusung di Pilkada. Namun dia enggan membocorkan siapa saja nama-nama tersebut. Ya, kan tadi saya bilang sudah kita sampaikan namanya, sudah ada di Ketua Umum Parpol Koalisi Indonesia Maju. Kalau bocoran nggak boleh dong sekarang, ujar Dasko usai menghadiri Mukernas Partai Perindo Rabu lalu. Dasko lalu menanggapi soal peluang mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berduet dengan pengusaha Yusuf Hamka di Pilgub Jakarta. Ia menganggap hal itu sebagai dinamika dan mengungkap sudah ada Kim Plus di Jakarta. Ya, itu kan dinamika yang terjadi, aspirasi yang terjadi, itu silakan saja. Nanti pada waktunya pasti akan diputuskan secara bersama-sama satu suara oleh Koalisi Indonesia Maju Plus. Ya, ada Koalisi Indonesia Maju Plus nanti katanya. Ya, kemudian ditanya soal cawagup di Pilkada Jawa Tengah. Dasko juga menyebut Tim Plus juga akan mengusung calon di Pilgub Jawa Tengah. Ya, termasuk Pilkada Jawa Tengah. Ini nunggu Pak Prabowo pulang, akan ada pertemuan dari partai-partai koalisi. Koalisi Plus. Koalisi Indonesia Maju Plus, ujar Wakil Ketua DPR RI ini. Plus ada partai lain dong yang ikutkan begitu. Akan membicarakan mengenai pilkada tadi. Ada Kim Plus Jawa Tengah, ada DKI kan begitu. Jawa Tengah, iya Jawa Barat Kim Plus sambungnya. Sebagai informasi, Kim merupakan koalisi yang terdiri dari Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PBB, Gelora, Garuda, Prima, dan PSI. Koalisi ini mengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam Pilpres yang lalu. Mas, pertanyaannya gini Mas, kenapa ada Kim Plus? Plus ini partai apa? Terus kenapa cuma dua daerah yang disebut itu ya, Jakarta dan Jawa Tengah?
Gimana dengan daerah-daerah lain, misalnya Banten, Jawa Barat itu masih abu-abu. Gimana menurut Mas Indra? Oke, kalau kita bicara partai yang di luar Kim, ya kan, kalau kita lihat dari kubu koalisi perubahan kan ada 3 partai. Ada Nasdem, ada PKS, ada PKB. Sedangkan kalau di kubu 03, kubunya Mas Ganjar, itu kan ada PDIP, ada P3, ada Perindo, Hanura, begitulah. Ini kan apa, yang masuk Senayan kan hanya PDIP kalau di kubu sana ya. Nah, jadi mana nih yang akan bergabung ke Kim Plus kan? Kan tinggal tinggal ngambil dari situ saja, ya kan? Nah, pertama sebelum ke sana, Mas, kita harus melihat dinamika perpolitikan Indonesia secara makro, ya kan, secara global. Eh, Video kita kemarin, kita membahas kondisi PDIP ya. Kemarin itu kita melihat apa yang disampaikan oleh Bu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDIP, itu semakin mempertegas kalau posisi beliau sudah hampir pasti ya menempatkan diri di luar pemerintahan kan, karena apa yang beliau sampaikan. Walaupun itu bisa berubah ya, tetapi sepertinya kalau Bu Mega itu kan sangat firm dalam kalau A ya A, kalau B ya B kan gitu. Kalau merah ya merah, kalau biru ya biru, nggak pernah abu-abu beliau. Arahnya sepertinya akan berada di luar pemerintahan. Jadi otomatis Kim plusnya kan nggak mungkin PDIP, ya kan? Nah, kalau kita juga melihat fenomena yang lain nih, kan juga ada berita yang cukup menghangat, Mas. Ada hubungan yang memanas antara partai PKB dengan PBNU. Nah, ini kan kita harus harus juga melihat apa dinamika ini, jangan kita tidak analisa ya. Ini juga ada dinamika antara PBNU dan PKB yang cukup memanas lah. Setiap hari itu muncul dialognya di TV, Mas. Apa membahas tentang inilah. Mulai dari pansus, haji, bahkan ada wacana PBNU ingin mengambil lagi PKB dan lain sebagainya lah. Nah, di saat yang bersamaan kita melihat di Jawa Tengah PKB itu mendorong kadernya sendiri untuk maju, yaitu Gus Yusuf untuk maju sebagai kepala daerah. Sedangkan kita tahu Kim itu sudah mendorong Pak Lutfi, Pak Ahmad Lutfi sebagai calon kepala daerah di Jawa Tengah. Ya, entah nanti akan berpasangan dengan Mas Kaisang atau tidak. Tapi yang jelas eh, rekomendasi sudah diberikan ke Pak Lutfi. Di sana tentunya ada Gerindra, ada Golkar, ada banyaklah. Pak Lutfi itu sudah mendapatkan rekomendasi dari banyak partai plus, nah ini plus Nasdem, Mas. Jadi kita bisa lihat kan, kalau kalau sepertinya plusnya ini di Jawa Tengah Nasdem. Yang belum pasti adalah PKS. Gitu. Nah, kalau melihat apa yang disampaikan oleh Pak Dasko ini, sepertinya PKS itu akan bergabung dengan Kim di Jawa Tengah ini. Karena nantinya ini prediksi saya ya, analisa saya, di Jawa Tengah itu juga akan muncul 2 poros. Yang pertama adalah poros Pak Lutfi yang didukung oleh Kim plus, jadi sekarang udah pasti plus Nasdem, nanti bisa bertambah plusnya kemungkinan PKS ya, akan berhadapan dengan pasangan yang didukung oleh PDIP, entah siapa kadernya kita belum tahu, yang berpasangan dengan Gus Yusuf dari PKB. Nah, ini kan sudah kelihatan 2 poros nih ya. Dan untuk Jawa Tengah ini akan rame karena satu itu masih kandang banteng. Yang kedua ini juga kandang PKB karena kalau kita lihat dari posisi kursi di DPRD,
nomor satu itu PDIP, dan mereka bisa mengusung kadernya sendiri. Nomor dua adalah PKB. Jadi kekuatannya cukup imbang untuk nanti siapapun yang diusung oleh PDIP maupun PKB, kalau berhadapan dengan Kim Plus, di mana salah satu orangnya adalah Pak Lutfi, ini akan rame. Jadi kita nggak dari Jawa Tengah dulu nih Mas, posisinya begitu nih. Nah sekarang kita beralih ke Jakarta. Di Jakarta ini kan yang sudah pasti dapat tiket adalah Mas Anies. Sekarang ini yang mendukung adalah PKS dan Nasdem. Dua-duanya dari 01, dari Koalisi Perubahan. Partai-partai di Koalisi Indonesia Maju, Kim, ini belum mendukung siapapun. Tetapi kalau Pak Dasko menyampaikan ada Kim plus di dua tempat, Jakarta dan Jawa Tengah, melihat perkembangan yang ada di Jawa Tengah, kemungkinan besar justru Kim ini akan mengusung Anies Baswedan. Ya kan? Karena plusnya udah duluan nih, Nasdemnya udah ada di sana nih, kan tinggal ditambahin aja dengan Kimnya. Nah, siapa lawannya? Ya kembali lawannya adalah yang didukung oleh PDIP dan sepertinya yang didukung oleh PKB. Jadi walaupun PKB itu memang punya keinginan dan sepertinya sudah ditawari masuk ke pemerintahnya Pak Prabowo sebagai pendukung pemerintahan, tetapi dengan adanya hubungan yang memanas dengan PBNU ini, nah ini bisa menjadi hal yang menarik. Nah, nantinya itu ujungnya bisa terjadi memang apa yang sudah disampaikan oleh para pimpinan PBNU, ingin mengambil alih PKB lagi. Nah, nanti kalau itu diambil alih baru masuk menjadi koalisi pemerintahan. Nah, ini kita membacanya sekarang kemungkinannya seperti itu. Apakah pasti seperti itu? Ya bisa berubah. Tapi dengan yang kemarin disampaikan Pak Dasko, petanya jadi seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, loh kok Mas Anies malah didukung sama Kim misalnya? Kenapa kan gitu? Kan bukannya berlawanan dengan Pak Prabowo, berlawanan dengan Pak Jokowi misalnya, dianggap antitesanya. Ya ini adalah dua kepentingan yang saling bertemu. Kekuatan Mas Anies sebagai petahana dengan survei paling tinggi, itu kemungkinan menangnya sangat besar di Jakarta ya. Nah, kita juga melihat jagoannya Kim yang mau didorong sama Gerindra khususnya, yaitu Kang Emil, semakin hari sepertinya malah semakin enggan untuk bertarung di Jakarta. Jadi kan kesimpulannya kosong nih jagoannya Kim, siapa yang mau bertarung sama Mas Anies. Nah, sekarang daripada malah nanti kalah, nggak jelas siapa, ya didukung aja malah Mas Aniesnya. Jadi malah didorong menjadi bagian dari Kim Plus ini. Itu yang di sisi lain mungkin juga Mas Anies butuh panggung, butuh juga power sebagai pejabat pemerintahan. Ya udahlah. Kan tadi saya katakan, tidak ada lawan yang abadi, tidak ada musuh tidak ada kawan yang abadi, yang ada kepentingan. Ini Koalisi Indonesia Maju punya kepentingan, Mas Anies punya kepentingan, bertemulah di sini. Jadi ya kembali, pendukungnya Mas Anies, pendukungnya Kim, jangan baper. Karena kemungkinan itu besar terjadi. Ya, Mas, kalau di Jakarta ini, Kim plus itu ya, sebutlah plusnya siapa itu mendukung Anies Baswedan. Bukannya itu nanti seperti memelihara anak macan lagi, karena berbahaya di 2029 waktu Pilpres lagi nanti.
Jadi partai-partai yang di tim itu akan kalah pamor lagi sama Anies Baswedan. Ya pastinya sudah difikirkan ya, hal tersebut sudah difikirkan. Jadi juga yang namanya deal politik itu betul-betul sudah difikirkan dampaknya kan gitu. Jadi bisa jadi seperti ini Mas. Ini teori saja ya. Tapi walaupun sudah muncul di pembicaraan para petinggi lah yang sampai ke telinga saya. Bisa jadi misalnya begini. Mas Anies menang jadi gubernur di Jakarta, tapi nggak lama gitu. Misalnya hanya 2 tahun atau 3 tahun begitu. Setelahnya menjadi menteri, ya kan? Menjadi menterinya Pak Prabowo kan sangat mungkin itu. Nah, dengan beliau menjadi menteri kan posisinya juga akan berada di semakin jelas menunjukkan posisi beliau di bawah Pak Prabowo. Jadi untuk nanti bertarung melawan Pak Prabowo itu mungkin juga sudah ada dealnya untuk tidak maju misalnya. Atau bahkan ya misalnya ditawarkan ya nanti periode kedua tetap jadi menteri kan. Itu kan kita bicara tentang deal-deal yang sudah pasti lah daripada yang belum pasti kan. Kalau bertarung menjadi pilpres apa menjadi calon presiden kan juga nggak, walaupun surveinya tinggi misalnya kan juga belum tentu menang. Itu yang diambil oleh Pak Sudaryono kan di Jawa Tengah yang tadinya menjadi jagoannya Kim, ya kan? Sorry, jagoannya Gerindra apa eh, itu akan maju di Jawa Tengah, akan bertarung melawan Pak Lutfi, tetapi akhirnya ada deal untuk beliau menjadi Wakil Menteri Pertanian. Dan akhirnya batal kan untuk bertarung di Jawa Tengah. Nah ini hal-hal seperti ini bisa terjadi dengan Mas Anies. Itu sekali lagi tadi lah, kita sebagai rakyat nggak usah baper karena kondisi di atas hal-hal seperti ini sangat mungkin terjadi. Tapi apapun itu, kita pastikan kita kawal terus kebijakannya, Mas. Kebijakannya tidak boleh untuk kepentingan mereka, kelompok mereka, keluarga mereka, tapi harus yang utama tetap rakyat. Ya, demikian kawan Kaliber. Jadi kepentingan itu yang membuat mereka berkelompok atau berkoalisi dan tidak ada koalisi yang permanen, tidak Ya, ada koalisi yang setia. Yang setia sampai akhir zaman itu adalah grassroots, arus bawah, rakyat jelata. Kita setia kepada mana itu sepertinya tetap dipertahankan. Tapi coba kita berpikir kritis bagaimana uh, track record orang-orang yang kita dukung itu sebagai gubernur, sebagai wali kota, bupati, atau bahkan presiden. Kita harus mengetahui lebih jelas track record mereka. Untuk itu, kami selalu mengajak kita selalu berpikir kritis. Terima kasih Mas Indra, terima kasih kawan Kaliber. Sampai jumpa. sampai jumpa.